Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, warahmatullahi wabarakatuh. status nada kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nah, bismillah, di malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang maf'ul min ajlih ya. Nah, apa itu maf'ul min ajlih? Maf'ul min ajlih itu kedudukan suatu kata yang dia berfungsi untuk menjelaskan alasan kenapa suatu perbuatan itu terjadi. Jadi apa alasan dia melakukan perbuatan itu? Misalnya ja'a Zaid gitu. Atau doroba Zaidun Amron misalnya. Zaid mukul Amr. Nah, apa alasan Zaid mukul Amr gitu? Nah, alasan itu didatangkan disebut dengan maf'ul min ajlih gitu. Nah, jadi maf'ul min ajlih itu adalah kata yang dia datang untuk menjelaskan alasan terjadinya suatu perbuatan. Nah, makanya di sini disampaikan bahwa jadi maf'ul min ajli itu huwa masdarun mansubun. Dia masdar yang beri'rab nasab. Apa fungsinya? Yubayyinu sababa wuku'il fi'li au hudusihi. Jadi menjelaskan sebab terjadinya suatu perbuatan. Jadi apa alasan dia melakukan perbuatan itu gitu. Nah, jadi maf'ul min ajli ini dia datang dalam bentuk masdar. Sama kayak kemarin kan, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu masdar juga gitu. Nah, kenapa dia bisa disebut maf'ul mutlak? Karena dia berasal dari masdar fi'il di awal gitu. Nah, sementara kalau maf'ul min ajli tidak ada kaitannya dengan fi'il yang di awal gitu. Bahkan nggak ada hubungannya sama sekali. Contoh misalnya, yukafiu ustadun tulaban. Jadi ustadz itu memberikan kafaah. Kafaah itu bisa penghargaan gitu ya. Kalau orang itu dikasih mukaafah itu kayak gaji misalnya seperti itu. Intinya sebuah penghargaan. Nah, ustadz itu ngasih penghargaan kepada para tulab, kepada para siswa secara umum berarti. Nah, apa alasan ustadz itu ngasih penghargaan seperti itu? Alasannya tasjian. Nah, tasjian ini kan masdar dari kata syajja'a. Syajja'a yusajji'u tasjian. Karena, jadi terjemahannya itu begitu. Karena tasjian. Tasjian itu keberanian lahum mereka. Nah, kita mau i'rab apa nih tasjian? Dia jadi maf'ul min ajli. Yukafi'unya fil mudhari, ustadznya fa'il, tulaban maf'ulun bih begitu. Tasjian maf'ul min tulaban maf'ul bih, tasjiannya maf'ul min ajlih namanya. Karena dia datang untuk menjelaskan alasan kenapa perbuatan itu dilakukan gitu. Contoh lagi misalnya, doroba Zaidun ibnahu. Zaid mukul anaknya. Kenapa dia mukul anaknya? Alasannya takdib. Takdib ya. Dari kata adaba yu'addibu takdib. Takdiban lahu. Takdiban itu untuk memberikan takdib, satu pendidikan, pembelajaran seperti itu. Jadi
Ini maf'ul min ajli itu bentuknya seperti ini. Contoh lagi misalnya ya, yuhibbul muslimu as-solihina. Seorang muslim itu dia mencintai orang-orang solih. Nah, alasannya kenapa? Roghbatan fihim. Karena memang roghbah itu cinta kepada, menyukai. Jadi roghibah fi itu artinya mencintai atau menyukai. Jadi karena memang alasannya ya orang muslim itu akan suka dengan orang-orang solih seperti itu. Kemudian yasjudul mu'minu, seorang muslim itu bersujud. Apa alasan dia bersujud? Syukron lillah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini terkait dengan maf'ul min ajli gitu. Nah, jadi maf'ul min ajli itu datang dalam bentuk masdar, dan masdar ini tidak ada kaitannya dengan fiil yang di awal gitu. Kalau yang ada kaitannya dengan fiil di awal, nanti masdarnya jadi maf'ul mutlak. Kalau nggak ada kaitannya seperti ini, dia jadi maf'ul min ajli gitu. Nah, untuk memahami masdar seperti ini, dipelajarinya dalam ilmu shorof seperti itu. Makanya bagi yang sudah ikut akan lebih mudah memahami apa itu masdar seperti itu. Yang di Ahad pagi itu ya, kita sudah belajar sulasi mujarot sudah mau selesai insya Allah. Nah, nanti kita akan masuk di sulasi mazid. Sulasi mazid itu akan membahas wazan yang tasjian ini gitu. Ini kan dari kata fa'ala yufa'ilu taf'il gitu. Jadi kita bisa kenal suatu kata itu dari pola kalimatnya. Ini ikut wazan apa seperti itu. Kalau ta'dib juga sama, karena polanya sama taf'il seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan maf'ul min ajli ya. Jadi memang antara nahwu dan sorof itu saling membantu satu sama lain di dalam penyusunan suatu kalimat begitu. Nah, ini berkaitan dengan maf'ul min ajli. Nah, contoh dalam Quran misalnya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Di sini ada kalimat wala taqtulu, jangan kalian bunuh auladakum, anak-anak kalian. Nah, sebenarnya apa alasan mereka itu membunuh anak-anak mereka gitu? Ternyata alasannya khosyata imlak, takut imlak itu miskin gitu. Nah, kata Allah, nahnu narzukuhum, kami yang akan memberikan rizki kepada mereka, wa iyyakum, dan kepada kalian. Khosyata di sini itu menjelaskan tentang alasan kenapa mereka itu membunuh anak-anak mereka, ya karena takut miskin. Makanya Allah bilang, jangan kalian bunuh anak-anak kalian itu karena takut miskin gitu. Nahnu narzukuhum, kami akan ngasih rizki kepada mereka, wa iyyakum, dan kepada kalian. Contoh lagi misalnya, wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Wa masalul ladzina, dan perumpamaan orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan, amwalahum, harta mereka. Apa alasan mereka itu menginfakkan harta mereka? Ibtigha'a mardatillah. Mereka itu mengharap ridho Allah gitu. Khosyah itu masdar dari kata khosyah yakhsha khosyatan. Kalau ibtighoan itu masdar dari kata ibtagho'a yabtaghi'u ibtighoan. Ifta'ala yafta'ilu ifti'al. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke syarat maf'ul min ajlih ya. Jadi intinya maf'ul min ajlih itu harus datang dalam bentuk masdar dia. Yang kedua, dia beri'rab nasab ya. Kemudian
Dia menjelaskan tentang alasan kenapa perbuatan itu dilakukan. Kemudian masdar ini berupa perbuatan hati gitu. Jadi bukan perbuatan fisik sebenarnya gitu. Kalau maf'ul mutlak kemarin kan sebenarnya sembarang ya. Mau perbuatan hati, mau perbuatan fisik, yang penting ada kaitannya dengan fiil di awal. Misalnya doroba zaidun amron dorban, misalnya begitu. Jadi dorban itu kan masdar dari kata doroba, maka dia jadi maf'ul mutlak. Kalau maf'ul min ajli tidak ada kaitannya sama sekali dengan fiil di awal seperti itu. Nah, contoh perbuatan hati itu misalnya ikroman ya, memuliakan gitu. Syafakun ya, kasihan gitu. Hasad, iri, huznan, sedih. Kemudian bugdon, ini benci. Kemudian ta'ban, lelah ya. Kemudian khaufan, takut. Kemudian imanan, iman ya. Kemudian hubban karena cinta, takdiban tadi ya sebab mendidik, farhan karena senang, bu'dan karena menjauh seperti itu. Nah, ini diantara perbuatan-perbuatan yang dilakukan memang rasa, bahasanya itu bahasa rasa seperti itu. Jadi maf'ul min ajli itu masdar untuk perbuatan hati ya, bukan fisik seperti itu. Nah, ini terkait dengan maf'ul min ajli. Sampai di sini silahkan ada yang mau ditanyakan, Fadhol. Silahkan, Bismillahirrahmanirrahim. silahkan Kalau Ustaz. untuk untuk di Masdarnya Ustaz, Ah, itu ah. kan menunjukkan alasan ya, maksudnya alasan kenapa perkara tadi dilakukan ya. Nah, Saya tidak ada kaitannya, maksudnya tidak ada kaitan dengan fiilnya itu. Nah, iya tapi dia bukan, memberikan alasan. mm. Kalau misalkan di sebelum sebelum maf'ul min ajli itu saya menggunakan kata li'annahu, itu tidak kena itu. Tidak boleh Itu maksudnya. Atau untuk isim, Ustaz. seperti itu Lianna ya. kan nanti Untuk isim. datangnya isim. Ini untuk fiil aja, Ustaz. Tidak untuk menjelaskan yang isimnya. Hmm. Jadi hanya Oh, untuk seperti itu. Ah. menjelaskan alasan pekerjaan itu. Pekerjaan itu kan urusannya fiil. Mungkin coba Ustaz, kalau di contohnya di apa namanya diartikan secara langsung, maksudnya dipotong-potong. Yang tadi ya, Nah, coba kita maksudnya coba. seperti apa gambaran anunya. Oke. Nah, misalnya ini, yang ini, Hmm. yang Quran aja ya. Oh Misalnya, iya, wala tak ya. nah ini. Nah, jadi kalau kita terjemahkan ayat ini misalnya wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kalian membunuh Hmm. anak-anak kalian karena takut miskin gitu. Nahnu narzukuhum wa iyyahum. Kami akan memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Jadi ada tambahan kata karena meskipun itu bukan makna dari kata itu ya. Hanya untuk biar mudah dipahami begitu, Ustaz. Maksudnya. Begitu saja. Nah, ada yang lain, Ustaz? Fadhol, silahkan. Ya Ustadz itu maf'ul min ajlihnya dua-duanya itu idofah semua ya Pak Ustadz. Yang ini ya? Iya, betul, Ustaz. Dia diidofahkan. Boleh tidak diidofahkan, boleh juga diidofahkan seperti itu. Hmm. Imlakin nanti mudhof ilaih, mardoti juga mudhof ilaih, Allahinya nanti jadi mudhof ilaih juga gitu. Syukran Ustadz. Afwan. Nah, gitu. Baik. Nah, untuk i'rabnya sama ya seperti yang tadi. Yang biasa kita i'rab. Jadi hanya ganti-ganti kedudukan kata saja seperti itu.
Sebentar ya, saya bukakan ini file. Ya, ini nanti insya Allah yang akan kita pelajari di level berikutnya ya. Jadi nanti berikutnya itu kita akan bahas lagi tentang ini ya, fi'il madi mudhore gitu ya. Kemudian nanti kita akan bahas fa'il lagi, cuman lebih rinci ya. Fa'il zohir, fa'il domil, fa'il masdar muawwal gitu. Kemudian nanti juga kita akan ketemu maf'ul min ajli lagi ini di halaman 180 gitu. Ini lebih banyak contohnya di sini. Sebentar. Ada yang mau saya tunjukkan. Nah, ini yang mau saya tunjukkan ya. Terkait dengan ini kok nggak bisa hilang. Nah, ini tabel berkaitan dengan pembelajaran kita sekarang itu sudah sampai mana, seperti itu. Nah, jadi di awal dulu itu kan kita belajar berkaitan dengan kata ya. Kata itu kan terbagi menjadi 3. Ada isim, ada fiil, kemudian ada huruf ya. Kemudian kita belajar bahwa isim itu ada yang mu'rob, ada yang mabni ya. Fiil nanti ada yang mu'rob, ada yang mabni. Kemudian huruf semuanya mabni kan. Kemudian kita sudah belajar isim mufrad, musanna, jama muzakkar salim, jama muannas salim, jama taksir ya. Nah, masih ada 4 yang belum kita pelajari nih. Ada namanya asmaul khomsa. Asmaul khomsa itu isim 5, ada isim mankus, ada isim maksur, ada isim ghairu munsharif seperti itu. Kemudian isim mabni yang sudah kita pelajari itu kan 2 ya. Ada isim domir sama isim isyarah. Nah, nanti yang belum kita pelajari ada namanya isim mausul, isim istifham, isim fiil, isim syarat gitu ya. Kemudian yang fiil juga sama seperti itu. Nah, kemudian di akhir ya, saya tunjukkan. Nah, ini. Nah, jadi pembelajaran kita itu sekarang sudah sampai mana ya? Ini ada mawadi'ul i'robi lil asma. Ada tempat-tempat i'rob untuk isim. I'rob isim itu kan ada 3. Ada rofa, ada nasob, kemudian ada jer. Nah, yang rofa kita sudah bahas fa'il gitu. Kita sudah bahas naibul fa'il sudah. Mubtada sudah, khobar sudah, isim kana sudah, khobar kana sudah, tawabi sudah. Berarti yang rofa sudah kita bahas semua ya. Tawabi itu naat, atof, taukid, badal. 4. Nah, sudah kita bahas semua. Kemudian yang nasob kita sudah bahas maf'ul bih. Maf'ul fi itu zorof. Kita sudah bahas juga. Maf'ul mutlak kita sudah bahas.
Maf'ul li ajli ini nama lain dari maf'ul min ajli yang sedang kita bahas. Nanti yang belum kita bahas itu kurang maf'ul ma'ah, hal, tamyiz. Khobar kana sudah, isim inna sudah, isim lana fil jins ini belum kita pelajari, munada belum, istisna belum kita pelajari, tawabi sudah. Kemudian yang jar sudah kita bahas semua ya, majrur biharfi jar sudah, kemudian mudhof ilaih sudah, kemudian tawabi, naat, atof, taukid, badal sudah gitu. Nah, jadi susunan kalimat yang panjang dalam bahasa Arab itu nanti kita harus bisa memastikan ini kata yang ini kedudukannya jadi apa gitu. Apakah dia jadi fa'il, naibul fa'il, dia jadi mubtada, dia jadi khobar, atau isim kana, khobar inna, atau maf'ul bi, atau maf'ul fi, atau maf'ul mutlak, atau maf'ul min ajli, atau bahkan nanti akan kita pelajari ada maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, dan seterusnya. Jadi yang kita pelajari selama itu berkaitan dengan kedudukan satu kata. Posisinya dia jadi apa dalam struktur kalimat itu. Nah, dan malam hari ini kita sudah sampai di bahasan maf'ul min ajli gitu. Nah, maf'ul min ajli dia harus datang dalam bentuk masdar seperti itu. Dan dia berposisi sebagai maf'ul min ajli. Nanti setelah kita tahu oh dia maf'ul min ajli. Kalau maf'ul min ajli i'rabnya harus apa? Rofa, nasob atau jar. Oh, harus nasob gitu. Terus tanda nasabnya apa? Oh, tanda nasabnya fathah. Makanya kita baca rogbatan. Bukan rogbatun, bukan rogbatin. Jadi hal yang paling dasar ketika kita akan mengharokati sebuah kata, kita harus tahu kedudukannya. Dan itu harus berlatih terus-menerus gitu. Kadang salah, nanti perbaiki terus. Nah, sehingga kalau kita irob, yuhibbu ini fil mudhari rofa, tanda rofanya dhammah. Jadi mengi'rab itu untuk tahu alasan kenapa dia dibaca, kita mau baca apa nih? Dhammah, fathah atau kasroh atau sukun misalnya begitu. Maka kita harus mengi'rab. Al-muslimu jadi apa? Oh, dia jadi fa'il, rofa, isim mufrad, tandanya harus dhammah berarti. Maka dibaca muslimu. As-solihina, dia jadi apa ya gitu. Kita mikir lagi gitu. Oh, dia jadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu harus nasab. Oh, dia ini jama muzakkar salim, tandanya dengan ya. Nah, begitu. Raubatan, dia jadi apa? Oh, dia maf'ul min ajli, karena dia masdar ini, masdar perbuatan hati, bukan perbuatan fisik. Berarti dia maf'ul min ajli, nasab, tandanya dengan fathah. Fihim kan jar majrur ya. Seperti itu. Baik, kita latihan sedikit ya. Ini charger laptop saya lagi rusak. Ini sudah hampir habis baterainya ya. Kita latihan insya Allah sedikit. Ini ada kalimat. Kita cari maf'ul min ajlihnya. Kira-kira yang mana? Sama-sama. Dorobat al-ummu ibnaha ta'diban lahu. Si ibu itu mukul anaknya untuk memberikan pendidikan kepadanya. Naam. Kira-kira maf'ul min ajlihnya yang mana? Takdiban. Ta'diban ini. Kenapa kita yakin dia apa namanya? Maf'ul min ajli? Karena dia masdar. Dari mana kita tahu dia masdar? Dari pola. Dia ikut pola taf'ilan. Masdar dari kata addaba yu'addibu ta'diban. Nah, begitu. Nanti rujukan. Kemudian berikutnya ja'a Zaidun ilal madrasati talaban lil ilmi. Mana maf'ul min ajlihnya? Tolaban. Talaban. Kemudian yusallil mu'minu imanan lahu. Seorang mukmin itu sholat
karena beriman kepada Allah gitu ya. Imanan. Imanan maf'ul min ajlihi. Nah, astamir tasturul mu'minatu aurataha ya, seorang wanita mukminah itu nutup auratnya. Tamassukan ya, bukan tamassakan. Eh, Tamassukan biddini karena ingin berpegang teguh terhadap agamanya gitu. Yang mana? Tamasukan. Tamassukan ya, masdar dari kata tamassaka ya tamassaku tamassukan. Pak Ustadz, itu screennya belum berubah. Di situ nggak ada ya? Iya, masih Nggak yang ada. Masih yang mana? PDF yang Al-Munir 2. Oh ya Allah, apa nah? Pantas nggak ini? Sebentar. Oke. Sekarang sudah nampak. Sudah. Oke, Sudah. baik. Afan kasir. Oke, kita sampai di sini ya. Dha'afallahu sawabal ibadati fil lailatul qadari rahmatan li ummati sayyidina Muhammadin ya. Jadi Allah itu melipat gandakan pahalanya ibadah di malam Lailatul Qadar ya karena memang rahmat atau kasih sayang kepada umat Sayyidina Muhammad. Yang mana kira-kira? Rahmatan. Rahmatan ya. Oke, naam. Amir yadribu Zaidun amron ghadbanan lahu. Yang mana? Ghadbanan. Ghadbanan ya. Zaid mukul Amr. Ghadbanan. Ghadbanan karena marah pada si Amr gitu. Kemudian terakhir farihal muslimuna bi'idil fitri roja'a afwillahi fih. Jadi kaum muslimin itu bahagia dengan Idul Fitri karena berharap ampunan dari Allah padanya. Yang mana kira-kira? Roja'ah. Roja. Roja ini ya. Nah, masih adakah? Oh, selesai. Nah, ini terkait maf'ul min ajli. Ada soal, ada pertanyaan? Silahkan. Terkait maf'ul min ajli. Nah, mungkin kalau yang belum belajar sorof, mungkin kesulitan di masdar ya. Masdar itu bentuknya apa, tasrifannya bagaimana, seperti itu. Nah, nanti bisa sambil berlatih ya, mungkin bisa buka di YouTube seperti itu berkaitan dengan apa itu masdar gitu. Atau kalau enggak nanti buka di link yang saya kirim itu ya di kajian kita yang malam ini. Kemudian nanti cari di situ ada kelas sorof itu sudah dari awal gitu. Jadi nggak perlu ikut kelasnya pun nggak apa-apa, bisa tetap murojaah. Gitu. Karena videonya saya buat publik, tidak saya privat. Jadi video pembelajaran kita mau yang nahwu, jurumiyah, kemudian yang sorof itu saya buat publik semua, sehingga semuanya bisa akses meskipun nggak ikut kelasnya. Nah, itu terkait dengan maf'ul min ajli. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh ya, slide-nya tadi belum berubah ya. Afwan. Tidak ada status ada. Kalau tidak ada, kita buka file ini ya, latihan sebentar.
Baik, kita manfaatkan ya. Ini mumpung baterainya masih ada. Hmm. Baik, ini saya ambil dari Al-Munir jilid 2 ya. Ini banyak contoh latihannya di sana. Kita sama-sama saja. Coba kita kasih harokat ya. Ini bukan, ini wow ya. Ini keliru penulisannya. Nomor 1, ini hanya diminta ngasih harokat ya. Nomor 1 kira-kira dibaca gimana? Silahkan. Ya, mau coba? Artinya seorang muslim itu berpuasa karena mencari ampunannya Allah ya. Itu terjemahannya. Kira-kira harokatnya gimana? Muncul enggak ininya? Muncul, Apa namanya? Ustaz. Muncul ya. Silakan. Eh, Itu yang wawu itu yang ro itu maksudnya wawu, Ustaz. Shotnya. Afan. Kan Roknya. Afan. ya. Betul, afan. Ini bukan rok ya, tapi wow. Oke. Gimana kira-kira bacanya? Nomor 1. Yang sumu Oke, yasumu. Ini fiilnya. Terus al-muslimu al-muslimu. Taliban. Tolaban. Tolab. tolaban Laban. Tolaban li lima Maghfirah. limaghfirah tillahi tillahi. Oke. Kalau tolaban yang ini dia jadi apa? Maf'ul min ajli atau maf'ul mutlak? maf'ul Ulti. mutlak. Maf'ul min ajli. Maf'ul. Nah, karena nggak ada kaitannya dengan fiil di awal kan? Ini kan di awal ya sumu puasa. Ini mencari nggak ada kaitannya sama sekali. Nomor 2, terjemahannya seorang muslim itu meminta dari Allah itu ampunan dengan sebenar-benarnya permintaan. Ini fi'il madhi yang awal. Berarti Tolaba tolaba al-muslimun al-muslimu minallahi minallahi Maghfirati. maghfirati ti atau ta? maghfirata. Kenapa ta bukan ti? Ya, maf'ul bi. Maf'ul bi kan? Meminta apa? Minta ampunan kan gitu. Nah, terus kita baca Tolaban tolaban. Kalau tolaban yang ini jadi apa? Maf'ul mutlak dan atau maf'ul min ajli? maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak kan? Karena ini dari fiil yang di awal ini. Masdar dari fiil yang di awal. Gitu. Nah, gitu. Kemudian tentara itu tetap di peperangan karena takut kalah ya. Kira-kira dibaca gitu. Sabata ya. Al-jundi Al-jundiyu al-jundiyu fil ma'roka rokati kati khaufan khaufan minal hazi zimat
hazimati. Minal hazimati. Khaufannya jadi apa? Fi'il min ajli. Maf'ul min ajli. Khofa ini fi'il madhi ya. Terus al-jabba, Nah, Jabana. al-jabbana, jabbanu. Al-Jabbar. Al-jabbanu. Jabbanu tuh artinya juga penakut. Kemudian Khaufan. khaufan Syadidan. syadidan. Khaufan yang di sini jadi apa? Maf'ul min Mutlaq. Maf'ul mutlak. Karena jadi masdar fi'il yang di awal. awal. Syadidan jadi apanya? Taukidnya. Enggak. Naat. Naat kan? Naat dari khaufan. Takut yang kayak gimana? Takut yang syadid. Syadid itu sangat gitu. Kemudian nomor 5, kaum muslimin sholat istisqa itu karena memohon kepada Allah. Berarti sholat ilmadi ya. Al-muslimuna. Al-muslimuna Sholatan. sholatal istisqai. Sholat istisqa. Kemudian tadorruan ilallahi. Oke, tadorruan di sini jadi apa? Maf'ul mutlak atau maf'ul min ajli? Maf'ul min Maf'ul min ajli. Oh, min ajli. Karena awalannya kan sholah, nggak ada kaitan sama sekali. Terakhir ya, ini baterainya sudah tipis sekali. Kemudian ini fi'il madhi juga ya. Wazan tafa'ala. Berarti tadorro'al muslimu tadorru'an ilallahi liyan. Ini kita belum pelajari. Liyanzila. Li ini amil nasab nanti ya. Alaihim apa? Al-ghaisa. Al-ghaisa itu hujan ya. Jadi kaum muslimin itu memohon dengan sebenar-benarnya permohonan kepada Allah agar Allah menurunkan kepada mereka al-ghais, itu hujan. Tadarruan di sini jadi apa? Maf'ul mutlak atau maf'ul min ajli? Maf'ul mutlak ya. Oke, sudah peringatan baterainya. Nah, ini ya berkaitan dengan latihan-latihan. Nanti insya Allah kita perdalam di level berikutnya insya Allah. Nanti kan semakin sering kita ulang, insya Allah sesuatu itu semakin mungkin untuk kita pahami seperti itu. Nah, minimal di awal ini paham dasarnya dulu gitu. Kebayang, oh maf'ul min ajli itu harus masdar gitu. Nggak ada kaitannya dengan yang di awal gitu misalnya. Nah, ada pertanyaan mungkin terakhir, ini sudah muncul tanda seru di baterainya. Kebetulan chargernya lagi ini rusak, baru malam ini dia rusak. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada. Kalau tidak ada, insya Allah kita lanjut di pekan depan ya. Kita bahas maf'ul ma'ah, hal atau tamyiz nanti insya Allah. Nah, nanti insya Allah kita bahas pekan depan berkaitan dengan maf'ul ma'ah, kalau tidak salah maf'ul ma'ah. Mungkin itu yang bisa kita bahas malam hari ini. Afwan kasir atas segala kekurangannya. Nakhtatim darsana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Wa iya.